Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bersama saya Miss Mentari yang mengajar ekonomi di kelas 10 IPA dan 10 IPS. Langsung saja kita masuk pada subbab pertama kita pada semester pertama ini, yaitu tentang konsep ilmu ekonomi. Dalam ilmu ekonomi, manusia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, manusia sebagai makhluk sosial. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada 3 gambar yang ketiga-tiganya mencerminkan hasil dari kerjasama yang pada akhirnya semua pekerjaan dapat terselesaikan dengan cepat. Jadi, apa itu manusia sebagai makhluk sosial? Artinya, manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu memerlukan orang lain untuk dapat memenuhi semua kebutuhan atau menyelesaikan pekerjaannya. Selanjutnya, manusia itu sebagai makhluk ekonomi. Kalau sudah membahas tentang kegiatan ekonomi, artinya ini berhubungan dengan begitu banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seseorang. Yang jelas, kebutuhan ini berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Salah satu contohnya adalah transaksi jual beli. Kegiatan jual beli ini adalah kegiatan keseharian yang sering sekali kita lakukan. Jadi, apa pengertian ekonomi? Ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga dan nomos artinya aturan. Ini pengertian dalam skala sempitnya, yang artinya ekonomi itu aturan dalam rumah tangga. Sekarang bagaimana sih arti ekonomi dalam skala luasnya? Ekonomi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang beraneka ragam dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Dalam kegiatan ekonomi, istilah ini tidak pernah asing, yang berhubungan dengan motif, prinsip, dan tindakan ekonomi. Yang pertama itu ada motif. Motif kalau dalam arti keseharian kita itu merupakan niat, maksud, atau dorongan kita melakukan suatu tindakan. Nah, bagaimana motif ekonomi? Motif ekonomi diantaranya adalah kegiatan untuk memperoleh keuntungan ataupun memperoleh kedudukan di suatu masyarakat. Selanjutnya ada prinsip. Prinsip ini merupakan landasan ataupun pedoman seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Kalau dalam prinsip ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan mengorbankan sesuatu yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh hal yang sebesar-besarnya. Maksudnya di sini, contohnya kita mengorbankan uang dengan modal yang kecil, kita dapat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Ada tindakan. Tindakan ini realisasi dari prinsip dan motif yang kita percaya. Sedangkan tindakan ekonomi adalah aktivitas atau kegiatan rasional yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhannya yang beraneka ragam. Terakhir, pada pertemuan hari ini ada yang namanya kebutuhan. Apakah kebutuhan dan keinginan itu sama pengertiannya? Ini ada contoh. Seseorang yang lapar, artinya kebutuhannya adalah makan. Sama-sama menyediakan makanan dari dua tempat tersebut. Di sini ada bedanya antara kebutuhan dan keinginan.
benar-benar untuk memenuhi kebutuhan, kita perginya ke warteg. Sama juga memperoleh kebutuhan kita tadi, yaitu makanan, agar kita kenyang. Kalau kita mengikuti keinginan kita perginya ke restoran karena kita merasa gengsi kalau kita makannya di pinggir jalan. Jadi, apa sih pengertian dari kebutuhan? Kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang dan harus segera dipenuhi demi kelangsungan hidup seseorang tersebut. Sedangkan kalau keinginan itu hanya mengikuti hawa nafsu seseorang saja, karena merasa gengsi tadi, dia mengikuti keinginannya daripada memenuhi kebutuhannya. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang Miss sampaikan tadi mudah kalian pahami dan kalian mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.